butuh jumlah yang cukup, yang wajar, sehingga akhirnya orang lebih tenang, hidupnya lebih bahagia. Tapi di saat itu dan dia makin ke atas, tidak menjamin bahwa uangnya makin banyak makin bahagia, tidak. Uang yang kurang akan membuat hidup kita sengsara. Tapi teman-teman sudah satu titik hidupnya kalau dalam tenaga kerja upah minimum regional ya, upah minimum provinsi. Kalau sampai tahap itu ya bisa dibilang semakin naik juga. Apakah jadi orang lebih bahagia? Belum tentu. Yang menarik adalah ketenaran, fame, teman-teman. Kalau sekarang kan zamannya YouTuber, anak saya pun menjadi YouTuber, Miao Aung dan segala macamnya ya. Kok terkenal tuh, followersnya berapa juta gitu ya. Ya, ternyata menurut penelitian itu fame itu justru bukan membuat orang makin bahagia, tapi justru orang membuat makin sedih atau makin menderita. Kenapa? Ada yang tahu? Biasanya yang hilang dari artis itu adalah apa yang teman-teman? Yang hilang dari artis? Privacy. Privacy kita tuh hilang biasanya dari artis. Aibnya kita dibuka-buka. Gitu. Jadi orang bukan makin senang terkenal, tapi justru makin biasa tanda kutip kentut saya bau, cuma di masalah sama fans kan ya, yang namanya kentut ya bau lah. Gitu ya. Bersihnya kita tutup mata, ya gimana lagi? Bersihnya kita jelek, ya gitulah. Cuma karena kita artis, disorotin banyak orang, jadi contoh jadi oleh banyak orang, jadi kita kekurangan hal itu. Jadi ternyata ketenaran, kalau menurut yang kemarin itu, bahwa justru bukan membuat orang makin bahagia, tapi makin sengsara. Kalau uang ada batas tertentu, di bawah itu memang kita akan lebih susah hidupnya, tapi ketika mencapai batas tertentu itu dari batas lebih tinggi tidak menjamin bahwa kita akan lebih bahagia. Oke, sip, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep sehat. Mendalami dari yang kemarin saya sedikit menjelaskan definisi sehat dari undang-undang, pun nanti akan saya ulangi sedikit mereview supaya teman-teman tahu. Sekali lagi ya, pada umumnya kan kalau dalam konteks kedokteran komunitas itu kita berusaha melihat di luar dari ruang praktek atau ruang poliklinik atau ruang rumah sakitnya teman-teman. Kalau kita ketemu pasien itu, sehat itu adalah biasanya kita sederhananya mendefinisikan sebagai pasiennya tidak sakit. Ya, itulah sederhananya. Saya karena nggak mungkin pasien datang, ya Bu, kenapa Bu, ada yang saya bantu? Oh, tadi dok saya nggak sakit sih. Kan ngapain kesini? Gitu ya. Nah, tapi saya berusaha membawa itu jadi konteks yang lebih luas lagi di luar itu, dan sehingga nanti pendekatannya misalnya contoh sederhana kalau teman-teman selama ini ada keluhan, kenapa Ki Pak? Ya kepala saya sakit dong, saya batuk dong, saya perut saya sakit. Itu intervensinya cenderung apakah farmakologis atau non farmakologis yang menargetkan kepada individu si pasien. Nah, nanti kalau ini kita akan lebih melihat di luar dari individu itu. Oke? Lanjut. Ya, seperti biasa tentang visi misi akan saksikan supaya teman-teman, ini sebenarnya doktrin ya teman-teman ya. Jadi Napoleon Bonaparte, ada yang tahu Napoleon Bonaparte? Ada tahun lalu kayaknya. Yang main itu saya lupa namanya, cuma yang dia main juga sebagai Joker di Batman. Ada yang tahu Napoleon Bonaparte? Ya? Mantan Kaisar Prancis, betul sekali. Dia orangnya kecil. Jadi dulu di kisahnya, kebetulan dulu saya suka beli komik seri tokoh dunia. Salah satunya nomor ada itu Napoleon Bonaparte. Dulu 1-25 zaman saya masih SMA. Sekarang udah sampai 40-an something. Nah, itu Napoleon Bonaparte, kenapa dia bisa jadi jenderal perang waktu itu? Karena dia bilang waktu itu ada atasannya lagi dilatih, kadet itu tentara lagi dilatih. Dia bilang, siapa yang berani tembakan meriam ini? Nah, itu kan semua namanya kadet masih baru ya, malam-malam nih. Itu nggak mungkin mati ketembak kadet ini terbang. Cuma Napoleon Bonaparte angkat langsung, saya mau jenderal. Padahal dia paling kecil di antara yang lain. Orang yang kecil Napoleon Bonaparte. Gitu ya, jadi terutama untuk saya kan saya dulu bilang kecil, bahkan saya disindir sama guru saya waktu saya SD itu ketika dipanggil nama saya, Yaser, dia absen gitu, Yaser mana? Saya Pak, Yaser mana? Yaser berdiri, jangan jongkok. Saking kecilnya saya dulu, saya disindir lah. Tapi sekali lagi banyak pada kutip ya, orang kecil itu ya bukan kecil besar tubuhnya, tapi kecil besar pengaruh dan kontribusinya. Itu yang lebih penting buat teman-teman.
Ya, jadi jangan lihat ya, fisik itu ya given lah. Saya kulit saya sawo matang, mata saya coklat bukan biru seperti orang Eropa ya begitulah adanya. Gitu ya. Jangan itu yang dipermasalahkan. Tapi saya bisa buat apa? Saya bisa kontribusi. Itu yang lebih teman-teman pertanyakan. Nah, dalam visi ini itu tadi dari kampus berusaha membuat teman-teman menjadi apa yang saya bilang excellent dalam bidang kegawat daruratan. Ya, makanya kita bergabung dengan Kreki. Ada yang pernah dengar Kreki? Nanti terima kasih seperti Dr. Askar dan Dr. Ihsan kita yang sosialisasi. Jadi di ada itu teman-teman diharapkan unggul dalam kegawat daruratan. Tahapan-tahapannya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Maka pengabdian masyarakat saya nggak tahu apakah rutin. Biasanya dulu kita pernah buat pelatihan BHD, Badan Hidup Dasar sama supir ojek online. Itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, saya lupa. Saya nggak tahu apakah rutin. Ada teman-teman TBM di sini? Ada. Ya, biasanya teman-teman TBM yang dilibatkan. Tahun lalu ya, ada juga ya. Oh, oke. Saya ingatnya yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu sebelum saya sekolah. Terus yang ke clinical governance, tata kelola. Yang terakhir adalah kerjasama dengan stakeholders. Jadi sekarang ini kita agak banyak kerjasamanya. Salah satu contoh kerjasama kita menerima mahasiswa internasional. Ada yang tahu ya? Ya, jadi kita juga membantu mahasiswa internasional untuk bisa belajar di Indonesia. Sama juga seperti saya dulu belajar di Australia, karena kan dianggap Indonesia lebih terbelakang dari Australia. Jadi diberikan bantuan dan kemudahan. Oke, lanjut. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 7 poin lagi. Memahami definisi sehat, mengetahui apa sih determinan kesehatan, apa itu definisi sakit, memahami segitiga epidemiologi, dan juga memahami Rothman causal pi, kausalitas Rothman, kemudian juga memahami web of causation. Jadi ini tiga tools, 3 alat ini yang bisa digunakan dalam konteks kedokteran komunitas untuk tadi itu menilai bagaimana sih orang sehat, bagaimana orang sakit. Yang terakhir mencegah penyakit, bagaimana caranya. Oke, pertama definisi sehat. Ya, saya dulu di sini belum ada ya. Dulu ada Sinovia namanya di Unhas. Saya mahasiswa pernah jadi Sinovia, jurnalis di ini belum ada ya. Ya ada fotografi belum ada. Dan band seni penelitian ada. Cuman jurnalis belum ada ya. Ya, saya diajar dulu jurnalis itu adalah kalau kita punya jurnalis itu ada namanya 5W1H. Ada yang tahu 5W1H? Apa saja? What? When? Where? Why? Who? Hanya? How? Nah, jadi di zaman saya dulu waktu masuk kuliah itu udah mulai banyak informasi sih, tapi tetap sumbernya biasanya dari dosen atau dari textbook. Jadi zaman saya dulu perjuangannya adalah bagaimana saya mencari informasi supaya bisa meningkatkan pengetahuan saya. Ya, jadi perjuangan adalah mencari dan mengumpulkan informasi. Zamannya teman-teman sekarang ini informasi itu tumpah ruah, melimpah. Jadi tugasnya teman-teman itu bukan mencari lagi, tapi ada yang tahu tugasnya teman-teman adalah dengan jutaan informasi di sekitar teman-teman tinggal bahkan saya sponsor di bulan lalu ya, jadi kan Google buat kacamata. Jadi kacamata kalau saya mau jalan di suatu daerah, toko ini segala macam itu sudah sampai segitunya informasinya di depan mana kita persis. Hari tadi kalau teman-teman kita kayaknya adalah zaman saya belum kayak mencari informasi, teman-teman memilah atau menyaring, bahasa umumnya memfilter. Ya, bagaimana saya teman-teman memfilter? Ada tadi dengan 5W1H saran saya. Jadi kalau sekarang orang jangan ada apa-apa, jempolnya itu jangan diusir. Ya, jadi sebelum memforward pesan atau kirim pesan ke grup, terutama ke orang yang kita sayangi dan kita dekat, itu saran saya 5W1H. Karena dulu apa, kenapa, bagaimana, di mana, siapa, dan lain sebagainya. Kalau sudah kita tahu betul, menurut kita ada 2 pilihan yang bisa kita menjadi filter untuk kita meneruskan ke orang lain.
Ini saya dapat belajar dari Dr. Bila. Dr. Bila apa Dr. Bila Nurul Fadila? Ya. Tahu. Saya belajar dari dia. Bahwa ya ketika pemberian posting dia bertanya dua hal dulu sama diri. Apakah ini bermanfaat? Kalau bermanfaat saya posting, kalau tidak saya tidak posting. Itu kan tadi teman-teman dapat pesan, dapat informasi. Kalau mau meneruskan pertanyaannya itu, apakah ini bermanfaat atau tidak? Ketika bermanfaat silakan teruskan. Setelah teman-teman dari mau istilah pun belum bermanfaat, ya udah sih berani sendiri. Gitu. Oke. Nah jadi saya selalu dari apa sih definisi sehat? Menurut KBBI sehat itu adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Karena seperti saya bilang bahwa ini definisi kalau teman-teman ketemu pasien di ruang praktek, ya sehat itu adalah bagi pasien tidak sakit. Di Oxford Dictionary salah satu kamus bahasa Inggris itu dia menambahkan menambahkan sudut pandang pikiran. Jadi tidak hanya badan, kalau yang di atas KBBI itu lebih cenderung ke fisik, sedangkan yang di Oxford itu menambahkan pikiran juga dalam keadaan yang baik. Nah, kemudian dari WHO, nah ini yang menarik adalah mereka menerjemahkan hal itu merumuskan apa sih itu sehat itu adalah sebagai suatu keadaan, suatu situasi keadaan di mana keadaan fisik, mental dan sosial itu lengkap. Lengkap maksudnya komplit ya. Jadi tidak hanya keadaan yang bahwa tiadanya penyakit atau kecacatan, infirmity kecacatan. Nah yang menarik adalah dari tahun 1946 definisi dipakai sampai sekarang WHO belum pernah merevisinya. Jadi dia merasa bahwa definisi masih benar, masih relevan sampai sekarang. Oke, lanjut. Nah sekarang bagaimana sehat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Karena sekarang kemarin saya bahas tentang kesehatan kebijakan nasional, saya juga di rumah sakit. Biasanya bersama dengan kebijakan-kebijakan. Nah, pada definisi undang-undang kita tahun 60 pertama kali, nah ini mengikuti kurang lebih definisi dari WHO. Ya, kesehatan badan, rohani dan sosial bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat atau kelemahan. Nah, kemudian yang menarik adalah di tahun 2002 ditambahkanlah kata hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi sehat itu dari kalau dia nggak sakit, tapi kalau dia nggak produktif, menurut undang-undang 1992 dia tidak bisa dibilang sehat. Jadi para pembuat kebijakan itu menambahkan kata hidup produktif, sosial dan ekonomi. Kemudian tahun 2009 yang lain tambahkan unsur spiritual dalam definisi kesehatan. Jadi kalau tadi WHO fisik, jiwa dan sosial, di tahun 2009 undang-undangnya menambahkan kata spiritual sebagai definisi bahwa orang itu sehat. Dan yang paling terakhir yang kemarin yang sedikit heboh tentang kesehatan yang sudah diheboh oleh dokter-dokter dia. Di sini ada juga definisi kesehatan yang mengatakan bahwa fisik, jiwa, dan sosial hilang karena spiritualnya, tetap ada hidup produktifnya, walaupun tidak disinggung secara sosial dan ekonomi, tapi tetap produktif. Oke, ini definisi kesehatan, sehat menurut undang-undang. Ya, oke, lanjut. Nah, determinan kesehatan ini mungkin definisi yang baru teman-teman dengar. Determinan, ya, Pak, kalau dalam kedokteran masyarakat atau dalam kesehatan masyarakat kita menggunakan istilah determinan untuk melihat suatu permasalahan penyakit. Oke, determinan kesehatan itu apa sih? Nah ini saya sengaja pakai bahasa Inggris supaya teman-teman tahu saya ambil aslinya seperti apa. Karena kalau terjemahan itu kan bisa saja berbeda penafsirannya, gitu ya. Dan juga sebagai pengingat buat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Ada yang tahu kenapa bahasa Inggris boleh dipelajari, teman-teman? Bahasa internasional, betul. Apa sih bahasa internasional itu?
Bahasa yang digunakan oleh berbagai negara boleh, apalagi? Ya, dengan sekarang perubahan dinamika di dunia secara ekonomi dan geopolitik, Amerika sedang fase sunset, kalau orang bilang turun. Ya, yang sedang naik ada yang tahu negara apa? Cina atau Tiongkok sekarang kita namakan. Saya juga nggak tahu kenapa ganti nama. Ya, China atau Tiongkok itu sekarang sedang naik. Jadi, misalnya di kemudian hari bahwa nomor satu adalah Tiongkok yang menjadi pemegang ekonomi terbesar di dunia misalnya. Terus pertanyaannya, apakah masih relevan kita belajar Inggris? Anggaplah Amerika sudah jatuh misalnya, tidak punya pengaruh yang besar lagi di dunia. Cina yang nomor satu, misalnya, saya berandai-andai. Pertanyaannya ya, masih relevankah kita belajar bahasa Inggris? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iyanya kenapa? Nggak bisa. Ya, iyanya kenapa? Kenapa masih relevan belajar bahasa Inggris? Ya, betul. Jadi yang saya mau dorong teman-teman adalah belajar bahasa internasionalnya ya, bukan bahasa Inggrisnya. Di kemudian hari bahasa internasional itu bisa berubah, itu bisa saja. Pelajarilah yang terbaru. Kalau hari bahasa Cina yang menjadi bahasa internasional, pelajarilah itu. Kenapa penting mempelajari bahasa internasional? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa sih perlu belajar bahasa internasional? Silakan. Punya banyak kesempatan, betul. Jadi saya teman main kalian itu nggak cuma lokal aja, internasional, gitu ya. Dokter Ali tahu yang Sarfadli dulu yang bertanya, kan saya selalu bilang sama dia, Dek kalau bisa sekolah ke luar negeri keluar deh, karena saya udah pengalaman ke luar negeri. Nah emangnya kenapa dok? Bilang karena kalau buat saya pribadi salah satu yang menurut saya menjadi perlu dirasakan adalah biar kamu merasakan bagaimana rasanya jadi minoritas. Dulu waktu saya di Australia, suara azan tuh itu mahal, teman-teman. Suara azan mahal banget. Di sini kita udah kayak, yaitu kan biasa orang teman-teman dengar, kita biasa baru tahu betapa bahagianya sesuatu ketika kita kehilangannya. Gitu. Jadi buat saya sekolah di luar itu gitu. Kita rasa jadi bagaimana rasanya jadi minoritas, sehingga kita bisa punya sudut pandang yang lain dari biasanya. Gitu. Itu saya mendorong dia kalau bisa sekolah keluar deh. Apalagi sekarang ada beasiswa LPDP. Ada yang tahu LPDP? Saya termasuk salah satu yang beruntung mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi bisa sekolah ke luar negeri. Kalau dulu saya teman-teman pernah seperti tinggal di dusun semua kan ya? Ya, dulu rumah saya di Jakarta, saya kebetulan lahir besar di Jakarta, teman-teman. Rumah saya seperti dusun. Kalau orang bilang tuh RSSSS, rumah sangat sempit sekali sehingga selalu jarak saja susah. Bercandaannya, gitu ya. Saya tinggal di situ, saya lahir besar di situ, di rumah susun itu. Kalau teman-teman bayangkan, ya kalau orang sekolah negeri kan orang rumahnya gede, kayak di sinetron rumahnya tuh yang pintunya 2 meter ke atas, yang manggilnya anak tuh jauh sekali di atas lantai 2 ya. Saya rumah susun teman-teman, tipe 52. Gitu ya. Kalau dalam napasnya nggak ada ceritanya tuh, anak yang lahir besar di rumah susun bisa ke sekolah luar negeri itu nggak ada ceritanya. Cuma entah kenapa teman-teman saya punya mimpi itu ada. Jadi setiap kalau ada pameran sekolah internasional kan bisa di Makassar ada. Dalam 6 bulan bisa ada 2 atau 3. Makanya kalau ada pameran itu saya datang aja nanya yang dari program kampus itu orang bulan nanya itu tanya, hello, my name is Yasser, how are you? Nanya aja. Dalam rangka semoga Allah mengabulkan usaha saya ini untuk ada rezeki saya ke luar negeri. Walaupun saya nggak tahu mau sekolah luar negeri di mana, jurusan apa, biasanya mungkin berhubungan kedokteran ya, pasti. Cuman nggak mau di mananya, kampus apa, saya nggak tahu apa. Cuman kalau ada pameran saya selalu datang. Pamerannya itu biasanya cuma 3 jam habis asar jam 3 sampai jam 6 bubar. Saya datang aja dalam rangka merawat mimpi, gitu ya. Jadi sekarang itu kalau teman-teman itu punya akses untuk bisa lebih baik lah dari kami. Jadi saya berhasil sebagai dosen ketika punya murid, punya mahasiswa yang lebih jago, lebih hebat daripada saya.
gitu ya. Makanya saya juga menyarankan Ali sekolah keluar deh kalau memang bisa. Oke, nah jadi ini bahasa Inggris karena bahasa internasional. Kedepannya bahasa Tiongkok jadi bahasa internasional, pelajaran bahasa Tiongkok. Walaupun mungkin dalam masa hidup kalian saya rasa tidak akan terjadi, belum bisa dominan betul Cina. Cuma mungkin di anak kalian atau di cucu kalian kalau tidak ada perubahan tren yang signifikan, Cina yang akan nomor satu. Oke, jadi determinan kesehatan adalah suatu faktor terutama apakah faktor personal, faktor sosial atau faktor ekonomi dan atau lingkungan yang influence mempengaruhi status kesehatan. Oke, jadi itu definisi sederhana dari determinan kesehatan. Bisa faktor atau misalnya teman-teman kalau dengar istilah faktor resiko pernah dengar? Pasti pernah. Kalau blok-blok yang lain ya, faktor resiko bisa dibilang determinan kesehatan itu seperti faktor resiko. Ada beberapa teori tentang determinan kesehatan, ada yang bilang 5, 7, 12. Dalam rangka memudahkan teman-teman memahami, saya bilang 5 aja ya teman-teman ya. Oke, jadi 5 determinan kesehatan. Ada tadi genetik atau biologis, ada faktor, ada determinan nutrisi, ada determinan gaya hidup, ada determinan lingkungan, ada determinan pelayanan kesehatan paling bawah medical care. Nah sebenarnya dokter paling banyak berperan di sini, gitu ya, secara langsung. Pun di tempat yang lain pun juga ada kita belajar tentang itu. Mungkin yang agak tidak terlalu banyak kita bahas adalah yang lingkungan, environment. Ya, genetik kita belajar, nutrisi kita belajar, kami belajar gizi, gaya hidup. Ya di tiap blok biasanya selalu ada edukasi memperbaiki gaya hidup atau pola hidup. Oke? Jadi 5 ini yang menjadi determinan kesehatan. Lanjut, nah ini faktor risiko. Ya sama tadi adalah suatu risiko kesehatan yang umum, abstrak, cenderung tidak inklusif, tidak seimbang, dan sulit untuk seorang individu untuk mengontrolnya. Contoh salah tadi faktor genetik, gitu ya. Misalnya saya, kebetulan ibu saya meninggal karena serangan jantung, ada diabetesnya. Jadi hampir bisa dibilang bahwa saya juga punya bonus dari ibu saya. Faktor risiko diabetes mellitus. Makanya sekarang kalau saya minum teh, saya suka minum teh, bukan kopi. Saya biasa nggak pakai gula. Ya usaha aja dan usaha. Ya, terus itu genetik sulit dikontrol. Kemarin lingkungan, seperti yang penelitian kemarin Red Park Experiment, kita sebagai individu ketika mungkin wali kotanya atau gubernurnya tahu pentingnya tadi itu membuat suasana itu seperti Red Park, itu ada taman bermain, membuat taman-taman ya, kalau di Jakarta kan muncul taman-taman itu konon kabarnya membuat ruang ketiga bahasanya. Ruang pertama adalah tempat kita di rumah, ruang kedua adalah tempat kita bekerja. Dengan adanya taman-taman itu muncul ruang ketiga, di mana orang bisa berinteraksi di situ selain rumah dan kantor. Nah itu kalau pemimpinnya tahu seperti itu, ya itu kan kebijakannya pemimpinnya, kebijakan politis. Bukan kita sebagai individu tidak bisa mengontrol hal itu. Gitu. Makanya itu menjadi suatu faktor yang kalau faktor risiko menjadi faktor bagi individu yang sulit dikontrol. Sulit bukan berarti tidak bisa. Ya teman-teman ya, terutama tadi pola hidup. Pola hidup itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ada itu bedanya orang pesimis sama optimis dari kata-kata sulit dan bisa. Ini menarik. Saya karena di manajemen jadi suka baca tentang buku-buku manajemen ya, motivasi dan lain sebagainya. Jadi ya banyak hal-hal kalimat yang menurut saya teman-teman bisa pakai. Ayo, ada tahu lagi bedanya orang pesimis sama optimis? Ada yang bisa bantu? Boleh? Kalau menurut saya orang yang optimis itu dia selalu melihat kesempatan dengan peluang. Kalau orang yang pesimis itu dia selalu melihat hambatan dengan kegagalan. Sip, betul. Ya, jadi kalau orang yang optimis itu melihat kesempatan dan peluang, orang pesimis itu melihatnya justru kegagalannya yang dilihat. Ya, jadi kalau dalam konteks tadi bisa dan sulit, kalau orang pesimis biasanya bilangnya begini, dikasih tugas misalnya ya, coba tolong kamu buat ini. Orang pesimis biasanya sebenarnya, oh ya Pak, itu bisa, tapi sulit.
gitu. Jadi tone-nya, susahnya yang lebih ditekankan. Bisa, tapi sulit. Tapi kalau orang optimis, bilang dikasih gas, coba kamu kerjakan ini. Oh ya Pak, itu sulit tapi bisa. Sesimpel itu. Jadi kalau karena saya lagi manajemen, kalau saya ada teman-teman bekerja kasih tugas ke teman-teman, bilang ya, kalau responnya yang kedua, yang pertama tadi, oh ya Pak, ayo dong itu bisa tapi sulit. Saya udah mulai was-was. Kayaknya nggak selesai di barang. Tapi kalau jawabannya bilang, oh dong itu susah dong, tapi bisa. Saya lebih semangat kalau ada teman kerja yang seperti itu. Ya, contoh baik lagi ada, saya nggak tahu ini betul atau tidak, cuman saya pernah juga baca ceritanya tentang tentang penjual sepatu di Afrika. Ya, jadi ada perusahaan sepatu mau ekspansi pasar ke Afrika. Ya, terus datanglah orang yang pertama. Datang kalau kirimin, terus dia tuh orang di Afrika. Orang di Afrika pada zaman dulu ya ceritanya kan, itu kira-kira kalau sepatunya gimana? Kalau orang Afrika zaman dulu, ya nggak pakai. Ya orang Afrika nggak pakai sepatu ya kaki nyekerman. Ya. Nah, jadi orang pertama itu dikirim, saya bilang, oh saya sudah lihat orang di Afrika, saya sudah lihat pasarnya susah, berat, nggak ada yang pakai sepatu di sini. Beli saya tiket pulang, saya mau pulang, nggak bisa dijual. Datang orang kedua, lihat keadaan yang sama, orang Afrika nggak pakai sepatu, nyekerman. Dia lapor ke kantor pusatnya, kirimin semua sepatu yang ada di sana. Ini banyak orang pakai sepatu, saya mau jual semua di sini. Sama-sama orang Afrika nggak pakai sepatu. Satu lagi bilang, ada yang pakai sepatu nggak bisa dijual, nggak ada yang tahu itu sepatu apa, ngapain saya mau jual di sini, orang nggak ngerti. Tapi yang kedua bilang, ini semua orang ada pakai sepatu. Dia bilang, kirimin semua yang ada di gudang, saya jualin, gitu. Ya itu bedanya pesimis dan optimis. Ya teman-teman, jadi barangnya sama persis, cuman responnya berbeda. Ya ini perlu teman-teman ingat, siapa tahu suatu nanti ketika teman-teman pasti menghadapi masalah, teman-teman. Masalah itu pasti, niscaya. Ya itu bisa jadi tandanya teman-teman. Oke. Misalnya dari faktor risikonya perilaku atas pajanan yang berhubungan dengan peningkatan risiko terhadap penyakit, kondisi, cedera, atau ketidakmampuan yang dapat dialami di kemudian hari. Nah, secara tingkat individu, faktor risiko bisa dibagi dua, intrinsik atau ekstrinsik. Tadi faktor intrinsik contohnya, ada yang bisa tahu? Faktor intrinsik contohnya dari dalam individu itu sendiri, contohnya? Ya? Pola hidup, betul? Ada lagi? Contohnya yang faktor risiko intrinsik, keturunan atau genetik. Ya, yang ekstrinsik ada yang bisa bantu? Lingkungan atau tadi kebijakan dari pemerintah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang menarik. Berdasarkan dapat diubah atau tidak? Unchangeable risk factor atau changeable risk factor. Dengan konteks dua ini, kita balik ke slide sebelumnya. Ya. Yang bisa dirubah menurut teman-teman yang mana di antara 5 ini? Ya? Lifestyle, oke, apa lagi? Pelayanan kesehatan bisa dirubah, betul. Nutrisi bisa dirubah, betul. Kita berubah makanan yang kita makan, betul. Apa lagi? Lingkungan bisa kita rubah. Kayak untuk zaman sekarang kali kan lingkungan ada polusi. Ya sekarang udah mulai banyak mobil listrik. Ya mobil listrik kan nggak ada ininya, nggak ada asap knalpotnya. Ya, ya ada lagi yang bisa dirubah? Ya, saya pun waktu saya sekolah mahasiswa kedokteran sama persis seperti teman-teman. Genetik itu tidak bisa dirubah, itu given, diterima. Cuman ternyata sekarang kita udah bisa main-main sama genetik. Jadi, misalnya contoh sederhana gini, yang paling dulu kan waktu biologi paling apa tuh kacang polong apa? Mendel, kisut apa sama apa? Yang kacang polong atau ini mau pak teman-teman dari dalam konteks manusia. Buta warna, color blind atau hemofili lah. Itu bisa contoh yang sering diambil. Ya, ketika saya nggak tahu apakah sudah atau belum, tapi mengarah ke sana. Ketika kita sudah tahu gen yang mana nih yang menyebabkan hemofili, kita tahu secara persis targeted, kita tahu yang mana.
itu sebelum anaknya lahir bisa kita ambil tuh, kita modifikasi, masukin lagi. Jadi anak itu lahir tanpa hemofili. Zaman sekarang udah itu. Teman-teman misalnya lihat di YouTube, itu terjadi ketika 2000 awal, ketika sudah berhasil dipetakan rantai DNA itu sudah berhasil kita bisa petakan, maksudnya tahu semua apa TA, GC-nya itu semua kita sudah dalam tubuh manusia itu sudah bisa kita petakan semua itu. Semenjak itulah mulai orang bisa mencari tahu, oh ini gen untuk ini gen untuk ini gen untuk ini, sampai suatu saat nanti itu ya orang buta warna itu bisa saja menjadi tidak ada lagi, hilang. Nah, saking canggihnya teknologi kedokteran sekarang. Ya, jadi sekarang ini genetik pun sudah bisa dikategorikan ya bisa menjadi yang dapat dirubah. Jadi tidak ada lagi itu bilangnya ya ini sudah nasib, saya punya orang tua diabetes, ya nggak mau sih dia kena diabetes. Oh, terima kasih. Oke, sip. Ya, jadi itu, ya. Jadi ada yang tahu Nelson Mandela? Ada yang tahu Nelson Mandela? Ada yang pernah dengar namanya Nelson Mandela? Pernah? Saya pernah dengar siapa? Ada yang bisa bareng-bareng? Ya? Atau dari negara mana Nelson Mandela? Afrika apa? Afrika Selatan. Ya. Nelson Mandela saya pernah baca kisahnya. Dia punya doa yang menarik. Nama doanya itu Serenity Prayer. Serenity, ada yang tahu Serenity? Doa ketenangan. Doa supaya tenang. Jadi Nelson Mandela ini kalau ya teman-teman nonton filmnya inilah. Dia di penjara puluhan tahun karena dia menolak kebijakan politik apartheid. Apartheid ada yang tahu? Rasis, membedakan, misahkan orang kulit hitam sama orang kulit putih di Afrika Selatan. Dia memperjuangkan bahwa tidak boleh dibedakan. Akhirnya dia dipenjara oleh lawan politiknya. Dia dipenjara puluhan tahun. Dia punya doa yang menarik yang mungkin juga siapa tahu, saya nggak tahu. Tapi doanya adalah dia bilang, Tuhan berikanlah aku kekuatan untuk merubah apa yang dapat aku rubah. Tuhan berikanlah aku keikhlasan untuk dapat menerima apa yang tidak dapat aku rubah. Dan yang menarik kalau saya kalimat ketiganya. Jadi doa kalimat pertamanya ya, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya bisa merubah apa yang dapat saya rubah. Karena dia merasa mungkin dia bisa berubah politik di negaranya itu menjadi lebih tidak rasis. Ya, tapi ada kalimat kedua juga menarik bahwa Tuhan berikan saya keikhlasan untuk untuk menerima apa yang tidak dapat saya rubah. Contoh mungkin saya cuaca misalnya, atau aku misalnya ya orang hidup mati itu nggak bisa dirubah. Misalnya dia punya teman perjuangan, itu ada temannya satu lebih cepat meninggal daripada dia. Ya, di saat itu ya itu perlu doa kalimat kedua, berilah aku keikhlasan untuk dapat menerima apa yang tidak dapat saya rubah. Nah kalau buat saya doa ini ada 3 kalimat. Yang menarik adalah kalimat ketiga. Kalau buat saya, kalimat ketiga adalah Tuhan berikanlah aku kebijaksanaan untuk dapat membedakan keduanya. Sama seperti ini. Dulu genetik itu nggak bisa dirubah, harga mati, NKRI. Ya, sekarang nanti bisa dirubah. Jadi itulah pentingnya doa ketiga. Kita perlu kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa saya rubah, mana yang saya tidak bisa rubah. Saran saya kalau teman-teman tadi begitu ya, kalau mau hidup bahagia, mau hidup senang, fokuslah dengan apa yang pertama atau yang kedua. Jadi kalau kita mau hidup kita lebih tenang gitu ya, serenity prayer ya, kita fokus sama yang pertama. Apa yang bisa kita rubah itu kita usahain. Yang nggak bisa kita rubah, ya ikhlasin. Nggak usah bilang, ya kok hujan sih, ya kok uang saya hilang sih. Ya kalau udah kejadian, mau gimana? Pak lapor polisi tetap, mencari uangnya tetap. Cuma nih pas sudah diusahain terus hilang, ya udah. Gitu ya, supaya hidup kalian itu lebih enak. Ya, lanjut. Oke, itu tadi kenapa saya ngomong itu? Ya karena bisa dapat berubah dan tidak dapat berubah. Sekarang saya sampai berapa teman-teman? 10 ya? Oke, dapat sih.
Saya ada video lagi, saya suka pakai video teman-teman. Jon Snow, ada yang tahu Jon Snow? Ada yang tahu Game of Thrones? Ada yang tahu Jon Snow di Game of Thrones? Ya, Raja dari Utara, King of North. Kok mau balik? Salah, pencet. Oke, nah ini kalau itu Jon Snow di Game of Thrones, nah ini Jon Snow yang dibilang bapak epidemiologi dunia. Jadi ini kisahnya kenapa dia bisa sampai dibilang sebagai bapak epidemiolog dunia. Mungkin nanti kalau epidemiolog teman-teman akan banyak belajar sama Bu Juli. Beliau sampai S3 di Jepang, PhD tentang epidemiolog. Atau misalnya nanti ya lebih detail tentang penyebaran penyakit Dr. Ugi setelah ini kalau dari jadwal, kalau saya tidak salah lihat. Oke, saya kasih lihat videonya. Semoga kedengaran saya ini. Oke, sudah. Ya, ada yang tahu kolera? Sebelum saya mulai, kolera ada yang tahu kolera? Apa gejalanya? Ya, beras, kenal beras? Fesesnya seperti air cucian beras, ya, dan itu apa ya, keluar terus seperti orang kolera ya, seperti air mancur karena saking kerasnya. Itu zaman ini 1854 tahun itu ya, ketika orang kena kolera maka hampir bisa dipastikan dia akan mati. Gitu, jadi nanti di sini lihat bahwa ada 600.000 kalau nggak salah yang meninggal. Nanti teman-teman bisa ceritanya. 54 cholera struck the city of London. Over 600 people died in just a few weeks. Physician John Snow is often credited with discovering that cholera is a waterborne disease and with ending the 1854 epidemic by removing the full story is much more interesting. I've been reading about the John Snow Pub for years. There it is. Look at that. Right here, what used to be Rye Street, is this fine looking pub. There's this very inauspicious sign. It says here, the red granite curbstone over there marks the site of the historic Broad Street pump associated with Dr. John Snow's discovery in 1854 that cholera is conveyed by water. So that's a really simple summary of the whole John Snow story. And to give you just an overview, here's the story. So in 1854, it's really hot, the end of summer in London. We're here in Soho, which is a very crowded neighborhood filled tenements with people, not a lot of needs, and there are a lot of people crammed into these buildings. You know, many people into an apartment, and it's hot and it's sweaty, and the part you can't imagine looking right now. It's still pretty crowded, it's not that hot, but it's still pretty crowded. Here, the street now is completely clean. You see street sweeping vehicles, you see drainage in the streets, we have sewers. None of that was true in 1854. Instead, the people who lived in these buildings, some of them had cesspools in these little front courtyards, and they would take their human waste and other waste and just kind of throw it out the window into the cesspool or bring it down to the cesspool. And then if it drained, pour it through a drain. And the street was not something that you could easily walk on and keep it clean. Wow, that's slippery and disgusting. And so people were used to this kind of somewhat disgusting ambiance. And people thought that when there were terrible outbreaks of disease, especially cholera, that it was caused by the very poisonous air, this miasma that they called it. And the smell from all the poo and all the animal waste was pretty horrible, and it was a pretty sensible theory to think that that could be causing disease. But John Snow, who lived not far from here, we'll go there later, was a physician in London who was convinced that cholera in particular was a waterborne disease. It was not carried in this smelly air. And what happened here on this spot in 1854
was that there was a baby who lived at number 40 Broad Street, which would have been just about here, baby Lewis, who came down with some sort of terrible disease that caused really terrible diarrhea. And I think pretty quickly people realized that it was cholera and that there was going to be another outbreak of this very terrible disease. And people started dying. All right, so what happened? What happened was the waste from Babe Lewis and other people who became ill with cholera, so human fecal matter, mixed with the water supply that was in a relatively shallow well, about 20 feet down under the street right here. And the cholera bacteria began to multiply, and then people would ingest the water, which provides the human intestine the place where the bacteria multiply best. They need a host like that. So anyway, when people ingest this contaminated water, they come down with cholera, from which you die in hours to days. And John Snow, who really was looking for a place where he could, unfortunate circumstances as they were, have a very concentrated outbreak of cholera where he could study the origins of the outbreak, was interested in helping the people, but also interested immediately in collecting information about what was going to happen in this outbreak. So he would have come over here in this neighborhood and started canvassing all the people around here to see who was dying and who needed help and what they had done to possibly ingest water from the various water supplies in the area. And right here, at a location right near this red curbstone, was a source of what was apparently a very clean tasting, sweet tasting actually, water for drinking. Right here is called the Broad Street Pump. And it turned out, as he started canvassing the neighborhood, that he realized that most of the people who had fallen ill and who were continuing to fall ill had drunk water from this particular pump. So there were other water pumps in the neighborhood, and one of the things that we'll see later is that in the end, when he put all his data together and he made a map, he had to show that this pump, by walking, was the closest to almost all of the people who eventually died, 600-something people who died in the epidemic. So even though there are other pumps that are geographically potentially nearer to those people, this one tasted good and was close to the people who died by walking. So in epidemiology today, it's known that one way to really make your case is to have exceptions to the rule. So people who should have died, who didn't die, and then people who did die for no apparent reason. And so John Snow in his work actually found both of those kinds of exceptions. And so one case is what people sometimes refer to as the people who were saved by the beer. And so these were the brewery workers who worked a few blocks from here and drank mostly beer, and so had a clean supply of things to drink. And the other case was the workhouse that was there here. And these were the most indigent, potentially people in the poorest of health. And so why did they live? They systematically survived this epidemic. And part of the reason, the main and most important reason, is that the workhouse had a well, had its own source of clean drinking water. So there are the exceptions of people who should have died and didn't die. And then what happened was he also found out about a family who would bring water to a member of that family who had moved far, a couple miles outside of this neighborhood. And they brought her some water, an elderly aunt. And she and her niece drank it. And those people both died. So to us, looking at modern epidemiological methods, John Snow had plenty of evidence to say that this water from this well contained the contaminant that caused the disease. But it still took actually many years until the locals believed this story. And Iya, sedikit biar dapat teman-teman konteksnya. Jadi kalau dalam epidemiologi tadi itu, John Snow ini punya pendapat bahwa ini pasti gara-gara air nih penyebabnya, bukan udara. Karena zaman dulu itu kolera dipikir dari udara, ada udara yang panas, bau, busuk itulah yang menyebabkan orang sakit kolera. John Snow ini pasti bilang tidak, ini dari air. Nah, kenapa dia yakin? Karena kalau dalam epidemiologi tadi dibilang bahwa kalau dalam epidemiologi kita mencari pengecualian. Yang saya tadi itu kan dia berteori bahwa ini penyebabnya adalah si pompa air ini. Nah, cuman di pompa itu dia berpikir bahwa berarti orang yang dekat dari sini dan minum air ini itu dia akan mati karena kolera. Cuman dia tahu ada dia tadi itu bilang ada penjual bir di dekat situ, apalagi lebih dekat sama pompa airnya, cuman dia nggak mati. Itu pengecualian. Karena bisa ada orang yang dekat sama menurut dia sumber masalahnya, tapi kok dia nggak mati. Ternyata jawabannya ya orang-orang itu minum bir, bukan minum air dari pompa itu.
gitu. Jadi si orang-orang yang suka nangkring di tempat bir itu selamat hidup karena dia minumnya dari situ. Dan satu lagi tadi itu rumah workhouse atau kayak rumah panti gitu ya, karena banyak orang miskin di situ. Paling dekat juga dari sumber pompa, tapi kok mereka nggak mati, gitu karena ada sendiri. Nah yang menarik juga gitu, ternyata ada 2 orang yang jauh dari kota ini mati. Itu pengecualian dong, kok aneh, dia jauh dari sumber masalah, tapi kok dia mati? Ternyata, iya, jadi orang yang keluar kota itu dapat air dari kota ini, dititipin air karena mau jalan jauh, dia dikasihlah air untuk bekal, karena airnya itu air yang dari pompa ini. Jadi dalam, ya itulah nanti tadi kalau dari kita mencari penyakit dari sisi masyarakat kita cari tahu itu. Secara epidemiologi itu, kok bisa ya yang dekat harusnya mati, tapi dia nggak mati? Atau sebaliknya yang jauh, yang harusnya dia nggak mati, tapi kok mati? Yang mungkin teman-teman jadi masalah dulu waktu COVID, sehingga ketika COVID mulai kan orang-orang mencari apa nih, apa kepengecualiannya. Yang di awal-awal kan ketika kita COVID itu yang di Finlandia atau Norwegia, mereka jadi kurang tertular COVID ketika mereka pakai masker, walaupun mereka tidak sakit. Itu kan sampai gitu, kok bisa ya? Di tempat itu kok angkanya rendah, malah tuh ada COVID di situ. Dilihat apa sih yang membedakan sama yang lain? Kayak tadi itu misalnya yang tempat bir itu, malah dia dekat sama sumber masalah, tapi kok dia nggak mati? Gitu. Itu caranya epidemiolog untuk mencari penyebab masalah. Kita lanjut lagi. Now, what you mentioned is that Jon Snow did not collect all this data himself. If you look around the street here, you'll see that this is a very busy neighborhood with lots and lots of people. And I think it was even busier in 1854. But it was a small, contained community. And there were people, for example, like the curate, Whitehead, who was a local, who kind of knew everybody. And so Jon Snow worked with Whitehead and with other people in the area to really canvass the information and collect the kind of sociological demographic information that he needed to know who lived where, when they died, where they likely left their water, who they talked to, who they came in contact with, all kinds of other details about their personal lives. And so that kind of human data collection in this tight-knit community was also really, really important. Ya, tadi saya bilang kalau di masyarakat, cara kita mencari tadi bilang di terakhir bahwa Jon Snow ini nggak kerja sendirian. Dia bisa dapat data-data itu karena dia nanya tadi bilang ada pendeta yang akrab sama semua orang. Terus dia tanya siapa yang meninggal, kenapa saya, apa yang dilakukan sehari-hari. Dia mencari pola apa yang sama sehingga akhirnya Jon Snow bisa menyimpulkan bahwa pompa itulah tadi pompa di jalan Broad Street itulah yang menjadi penyebabnya. Kalau menurut ceritanya lagi yang saya pernah baca bilang bahwa si Jon Snow udah bilang sama pemerintah, ini penyebabnya tolong ditutup. Pemerintah nggak mau dengar karena dia bilang bahwa airnya di sini tuh rasanya manis, lebih enak daripada pompa-pompa yang lain. Makanya orang suka ke situ. Nah, tapi itu dari Jon Snow itu akhirnya mungkin dia nekat juga, dia patahin lah itu tiang pompanya sehingga pompanya nggak bisa digunakan lagi. Gitu. Untung benar, kalau enggak dia dipukulin massa si Jon Snow. Oke, nah jadi itulah faktor resiko. Faktor resiko tadi kalau secara Jon Snow, caranya Jon Snow mendekati masalah untuk mencari solusi, itu dicari siapa yang orang itu meninggalnya apa, di mana dia tinggal, apa mungkin pekerjaannya, apa aktivitas sehari-hari, apa yang dia kerjakan biasa dalam saat tertentu. Nah itu yang kita mau cari tahu supaya kita bisa nanti itu memprediksi apakah tadi itu kalau dia tinggal di situ maka kemungkinan besar dia sakit. Tapi ada juga dari pengecualian, kenapa yang tinggal dekat itu yang di tempat bir sama yang di panti itu dia nggak sakit karena ada beberapa hal yang berbeda dari orang yang sakit. Kemudian juga kita juga bisa tahu penyebabnya apa orang tersebut sakit. Ya, kemudian diagnosisnya kita membantu bisa menegakkan diagnosis. Kalau kita tahu faktor risiko, paling penting itu kita berusaha untuk preventif. Gitu. Jadi kalau teman-teman di ruang praktek atau di poliklinik atau di rumah sakit berusaha menangani, kan ada 4 tuh, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah biasanya yang di rumah sakit atau di puskesmas atau di klinik itu 2 yang terakhir, kuratif dan rehabilitatif.
Kalau teman-teman di kesehatan masyarakat atau komunitas, kita mainnya di 2 yang pertama kebanyakan. Bukan berarti tidak juga masuk ke kuratif dan rehabilitatif, tapi lebih banyak ke promotif dan preventif. Oke. Nah, saya nanti di akhir kalau sempat, harusnya sempat nanti saya sempetin. Kita ada kuisis ya. Nanti berhadiah kuisisnya. Itu pertanyaannya dari yang saya bawakan hari ini. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke konsep sakit, teman-teman. Ya, tadi kan kita konsep sehat, bagaimana orang itu sehat. Sekarang kita ke sisi lainnya, bagaimana konsep sakit. Nah, sakit itulah suatu keadaan fisik di mana emosional, suatu keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial dan perkembangan seseorang itu terganggu. Nah, ini tidak hanya dengan terjadinya proses penyakit orang dibilang sakit, karena sakit tidak sama dengan penyakit. Aku minta maaf. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana orang itu dibilang sakit, jadi ada teori tentang trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi yang bisa dipakai untuk bisa mengetahui tentang suatu penyakit dalam bidang kedokteran komunitas. Nah, jadi teorinya mengatakan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi orang itu sehat atau sakit. Yang pertama yang di atas ini adalah agen, yang di atas itu agen, yang di bawah agen adalah host atau inang, yang di kanan bawah itu adalah environment atau seimbang atau lingkungan. Nah, teori dari segitiga trias epidemiologi atau segitiga epidemiologi adalah sehat itu terjadi ketika yang gambar di kanan ini, yang ada gambar jungkat-jungkit bawahnya segitiga. Ketika yang kanan itu terjadi, maka orang itu sehat. Ya, jadi kalau menurut teori ini orang itu sakit karena tidak terjadi keadaan seperti gambar yang di kanan. Seimbang antara agen di kiri dan host dan lingkungannya pas tengah-tengah. Oke, nah ini contohnya kalau keadaan ini keadaan sehat, kalau keadaan sakit adalah seperti ini contohnya. Ini definisi lebih lanjutnya sebelum. Jadi host itu bisa orang, binatang, agen itu penyebab, viscositive agent itu adalah penyebab, itu bisa patogen, virus, bakteri, jamur, protozoa. Lingkungan itu bisa polusi, iklim, perumahan, ekosistem, perjalanan dan segala macamnya. Tadi kalau host itu ya kalau manusia, contohnya tadi umur, jenis kelamin, keadaan sosioekonomi, kebiasaan dan pekerjaan, atau keadaan imunnya, status nutrisinya, keadaan mental health-nya, genetik dan lain sebagainya. Itu kalau host atau orangnya. Nah, ini dibilang keadaannya sakit. Nah, jadi kalau yang gambar sebelah kiri itu adalah terjadi suatu penyakit karena agennya lebih banyak, jumlah agen itu lebih banyak. Kalau kita balik ke sebelumnya, agen itu contohnya misalnya ada virus, kayak kemarin COVID misalnya, ya virusnya banyak, otomatis akan terjadi penyakit. Jadi penyakit COVID itu kalau menurut teori ini, kalau kita pakai pendekatan teori ini, karena virus COVID-nya makin banyak, makanya orang jadi sakit, gitu ya. Kemudian atau skenario yang kedua, jadi hostnya itu jadi lebih berat, dalam hal ini hostnya manusianya jadi lebih rentan, mungkin dia kecapean atau lagi kurang nutrisi atau kurang istirahat sehingga sistem imunnya rendah, itulah terjadi sakit, daya tahan berkurang atau imunitas terganggu, imunitas dari manusia atau si hostnya ini terjadi gangguan, makanya jadi sakit. Ya, jadi ini 2 skenario dalam teori ini kenapa bisa terjadi suatu penyakit. Nah, kemudian ada lagi skenario ketiga, di mana lingkungannya yang mempengaruhi juga. Jadi kalau yang gambar kiri itu agennya bertambah banyak karena ada faktor lingkungan. Jadi E-nya itu yang bergeser ke kanan, sehingga kalau ilmu keseimbangan kan kalau dari tengah-tengah otomatis pasti yang kirinya akan turun. Jadi agennya tambah banyak karena ada perubahan lingkungan. Kalau mungkin sekarang musim hujan gitu ya, orang jadi lebih sering flu karena yang sering hujan,
membuat kita jadi lebih mungkin virus lebih banyak atau demam berdarah jadi lebih banyak karena banyak genangan air karena musim hujan. Jadi lingkungan berubah sehingga agennya tambah banyak. Atau skenario keempat di mana lingkungannya berubah yang menyebabkan tubuh kita jadi lebih rentan penyakit. Kayak misalnya sekarang musim hujan ini mungkin jadi sering flu dan lain sebagainya karena mungkin tubuh kita misalnya kena hujan dan sebagainya. Naik motor kehujanan, becek, nggak ada ojek, gitu ya. Jadi akhirnya lebih rentan karena penyakit. Oke? Sampai sini yang ditanyakan sebelum saya pindah, biar satu-satu ya silakan. Yang kolera, oke, oh ya, gimana? Izin yang buruk, tapi kenapa airnya masih terasa manis? Nah, kalau terasa manisnya saya nggak tahu apakah pas sudah terkontaminasi masih atau tidak. Cuma tadi kan dari si presenter bilang bahwa kenapa orang suka ambil air di situ karena air di situ lebih cenderung manis dibanding pompa-pompa yang lain. Manisnya kenapa saya nggak tahu juga. Cuma itu dia bilang kenapa orang lebih senang ke situ dibanding pompa yang lain. Mungkin agak jauh tapi orang itu lebih senang ke situ. Apakah dia manis pada saat terkontaminasi? Saya nggak tahu. Gitu sih ya. Tapi itu jadi penyebab banyak korbannya juga karena pompa itu disukai sama orang-orang sekitar gitu. Oke. Sip? Ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum saya lanjut ke teori berikutnya untuk mendefinisikan suatu penyakit. Jelas? Oke, kita lanjut ke ini teori yang kedua, Rothman causal pie. Jadi atau pie, ada yang tahu pie? Di Indonesia ada jarang sih makan kue pie itu yang bulat. Nah, cuman kalau di Amerika biasanya itu anak-anak snack andalannya zaman dulu ya, sekarang mungkin enggak, adalah makan kue pie. Nah, ini si Rothman membuat teori itu, mengambil contoh kue pie. Dibuat pada tahun 1996 oleh Kenneth J. Rothman, profesor di Boston University School of Public Health. Jadi definisi Rothman tentang penyakit adalah tentang penyebab atau cause dari suatu penyakit adalah suatu kejadian atau kondisi atau karakteristik without which yang tanpanya sebuah penyakit tidak akan terjadi. Saya coba ulangi lagi mungkin biar lebih mudah dipahami. Jadi menurut Rothman ini, menurut Kenneth Rothman ini penyakit itu adalah penyebab dari penyakit itu adalah suatu kejadian atau kondisi atau karakteristik yang tanpa tiga ini, kalau tanpa tiga ini maka penyakit tersebut tidak akan terjadi. Ya mungkin saya lanjut biar nanti lebih jelas. Oke. Nah, jadi dalam PAI ini yang ada konsep penting itu adalah komponen cause atau komponen penyebab. Jadi satu faktor penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya penyakit disebut juga faktor individu. Ada lagi juga dibilang necessary cause, atau mungkin bagusnya ini saya lihat gambarnya dulu kali ya biar kelihatan. Nah, ini kurang lebih gambaran Rothman pie itu seperti ini. Jadi ada kue pie yang bulat. Ada A, B, C, D, E, ya. Nah, A, B, C, D ini tadi apakah A, B, C, D itu bisa kondisi, bisa apa tadi? Karakteristik atau kejadian. Jadi A, B, C, D itu bisa itu. Dan kita ambil yang kiri aja biar nggak terlalu bingung. Jadi ambil yang kiri dulu contohnya A, B, C, D itu bisa kondisi, kejadian atau karakteristik. Nah, itu dinamakan sebagai komponen cause yang di bawah itu. Yang pertama tadi yang di bawah. Jadi A atau B atau C atau D atau E itu disebut komponen cause, bagian komponennya. Nah, necessary cause. Nah, ini ya, necessary cause itu adalah penyebab komponen yang harus ada supaya penyakit itu terjadi. Nah, dalam contoh ini ada yang tahu apa sih dia ini tiga proses terjadinya penyakit yang sama. Ya, teman penyebabnya faktor pendukungnya, karakteristik itu berbeda-beda. Tapi tiga ini adalah penyakit yang sama. Nah, dari tiga kue ini komponen mana yang dibilang necessary cause, maksudnya harus ada komponen ini sehingga penyakit itu terjadi. Ayo, ada yang sama nggak di antara tiga pie itu, huruf yang sama?
huruf A. Ya, jadi huruf A itu adalah satu faktor yang bilang tadi necessary cause. Dia harus ada supaya penyakit itu bisa terjadi. Oke, ini saya ambil contohnya. Biasanya kita ambil contoh kalau ini klasiknya adalah di penyakit TB. Terus yang terakhir adalah sufficient cause. Jadi penyebab yang membuat menjadi cukup atau misalnya jadi, misalnya kalau ini jadi A, B, C, D, E itu harus ada, baru dibilang sufficient cause. Ini kalau cuma dia A, B, C, D saja itu belum dibilang sufficient cause karena belum cukup. Jadi harus ada E-nya dulu, baru ada dibilang satu sufficient cause. Sampai sini jelas? Oke, kalau ada yang bingung angkat tangan aja ya, kita sama-sama bahas. Nah ini Pak ke Rotman. Ya, jadi kalau coba kita tanya lagi untuk gambar yang kedua, ya, yang mana komponen cost? Ada yang bisa bantu? Yang gambar kedua yang di tengah, yang mana yang dibilang komponen cost? Yang gambar kedua yang tengah, yang dibilang komponen cost adalah yang mana? Tadi katanya udah pada ngerti semua beneran. Saya jadi khawatir. Yang mana? Atau saya terlalu cepat kah? Atau saya ulang lagi? Yang gambar kiri dulu kalau gitu kita ulangi. Gambar kiri yang pertama, yang dibilang komponen cost adalah yang A, B, C, D. Ada lagi? Yang dibilang komponen cost, komponennya dan E. Ya, itu untuk gambar kiri. Yang dibilang komponen cost adalah A, B, C, D, E. Masing-masing huruf itu adalah satu komponen. Oke, gambar kedua sekarang. Di gambar kedua, yang dibilang komponen cost adalah yang A, B, F, G, H. Itu komponen costnya dari gambar yang kedua. Oke, sekarang gambar ketiga. Yang dibilang komponen cost dari gambar ketiga adalah yang sebelah kanan A, C, F, I, J. Oke, sampai sini jelas? Oke, jadi komponen cost adalah bagian-bagian. Jadi kalau konsep kue itu bagian kuenya, itu yang dibilang komponen cost. Nah sekarang necessary cost tadi di gambar kedua, yang mana dibilang necessary cost? A. Oke, yang gambar ketiga A juga. Karena harus ada A supaya terjadi penyakit. Kalau dalam contoh kasus penyakit TB harus ada Mycobacterium TB-nya, baru orang kena penyakitnya. Oke. Nah, kalau yang sufficient cause, yang mana? Gambar kedua, yang mana yang dibilang sufficient cause? Sufficient cause adalah penyebab sehingga menjadi cukup. Ya? A, apa? B, apa lagi? Yang gambar nomor 2, yang tengah. F, G, H. Ya, jadi A, B, F, G, H inilah sufficient cause. Jadi 5-5-nya harus ada, baru dibilang cukup. Beda sama tadi yang komponen adalah masing-masing. Komponen itu misalnya komponen itu A, komponen itu B, komponen itu F, komponen itu G, komponen itu H. Tapi kalau yang sufficient cause untuk bisa jadi cukup terjadi penyakit, maka 5 huruf itu harus ada. A, B, F, G, H. Sampai sini ngerti? Oke, sekarang gambar ketiga. Gambar ketiga sufficient cause-nya itu berarti yang mana? A, C, A, C, F, I, J. Oke. Sampai sini jelas? Oke, nanti ada soal-soalnya. Nah, komponen cost itu ya tadi bisa faktor intrinsik atau bisa faktor ekstrinsik. Nah, biasanya kalau cuma satu komponen cost saja sangat jarang dapat menjadi sufficient cost. Jadi saya tadi huruf A itu adalah bakteri TB-nya. Jadi kalau hanya ada bakteri TB-nya saja, biasanya itu tidak menjadi faktor cukup orang kena sakit TB. Harus ada faktor lainnya. Misalnya dia daya tahan tubuhnya lagi rendah, atau dia tinggal di orang yang terpapar orang TB, tinggal sama-sama misalnya. Jadi ada faktor-faktor itu
harus yang bisa akhirnya menjadi sufficient cause. Nah, jadi 3 hal ini ada penyakit yang sama. Nah, ini biasanya kalau necessary cause itu ditemukan pada penyakit menular, bukan pada penyakit tidak menular. Jadi makanya biasanya kalau untuk penyakit menular kita biasa menggunakan teori ini yang digunakan. Kalau yang tidak menular nanti yang di berikutnya, teori berikutnya, causation. Oke, lanjut. Nah, ini ya TB. Kelihatan nggak? Terbacakah tulisannya? Agak kecil kalau yang depan tuh. Jadi yang kiri, oke kita bahas lagi. Ya, yang gambar kiri, gambar pertama. Komponen cause-nya adalah gizi kurang, merokok, terpapar debu silika, bakteri TB. Itu komponen cause-nya. Necessary cause-nya Mycobacterium TB. Sufficient cause-nya ya, gizi, merokok, debu, bakteri TB. 4-nya itu harus ada, baru dibilang sufficient cause. Oke, sampai sini kita jelas? Oke. Sip. Ya, sebelum lanjut ada pertanyaan tentang tadi Pak Erotman. Ini kalau teman-teman nanti tadi berusaha meneliti, coba tuh namanya juga di ini. Karena ada kalau B.J. Habibie, nah itu juga orangnya kecil, dia ada tuh di ilmu aerodinamika ada Habibie's theory. Karena dia yang menemukan teorinya. Kalau tadi itu karena Trotman karena dia buat teori itu ya dibuatlah namanya seperti namanya si yang penemuan. Ada pertanyaan lagi tentang Pak Erotman? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke web of causation. Nah ini ditemukan oleh 2 orang, yaitu Brian McMahon sama Thomas Pugh pada 1970. Dia tulis di bukunya Epidemiology, Principle and Methods. Nah ini cocok untuk digunakan pelajari penyakit-penyakit kronis yang belum ditahu agen penyakitnya, tapi penyakit itu muncul di masyarakat dan biasanya terakibat interaksi dari berbagai faktor. Nah, ini jaring cause ini mempertimbangkan sebagai faktor predisposisi dan interaksi kompleks di antara mereka. Biasanya kalau penyakit itu kalau menurut teori ini dimulai dari exposure atau terpapar atau dari akumulasi dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Dan kalau misalnya orang kena penyakit tanpa intervensi medis, proses tersebut dapat berakhir menjadi bisa sembuh sendiri karena penyakit yang virus, misalnya flu, bisa juga karena menjadi cacat, disability, atau ya kalau cacat misalnya DM, ada ulkus diabetik harus amputasi, atau yang ketiga ya kematian. Oke? Ini contoh gambarnya, ini gambarnya di buku tadi merah itu. Jadi saya kalau bisa dapat sumber aslinya saya senang sekali, jadi bisa langsung memperlihatkan ke teman-teman. Ini gambar pertamanya yang dia ketika tadi si Brian McMahon sama Thomas Pugh bikin teori ini, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada penyakit di tengah, itu faktor-faktornya itu yang menyebabkan itu ada fenotipnya, mikroba, apakah gen, apakah faktor yang tidak diketahui, ataukah tempat kerja, ataukah lingkungan, perilaku, atau sosial, organisasi sosialnya. Mungkin zaman dulu kalau ikut organisasi sosial tertentu bisa lebih sakit atau tidak, nggak tahu. Tapi ya inilah gambar yang pertama kali mereka buat untuk ketika membuat teori ini. Nah ini setelah dikembangkan, jadi kalau kita mau mengetahui kenapa orang bisa kena foot ulcer, itu kaki diabetik lah, kakinya luka, itu faktornya ini berawal dari kakinya itu berisiko untuk terjadi luka. Nah risikonya itu bisa macam-macam. Apakah kalau saya yang ambil jalur kiri itu bisa jadi karena kiri atas distal sensory neuropati. Jadi ada gangguan neuropati, sensory neuropatinya di bagian distal, bagian ujung. Ya, masih ingat distal? Lawannya distal apa? Oke. Terus atau yang apakah di jalur tengah misalnya ada neuropati juga tapi disebabkan oleh autoimun. Jadi kan teman-teman kalau belajar patofisiologi pasti banyak kayak gini. Nah itu berawal dari ya menggunakan pendekatan teori dari web of causation. Atau yang paling kanan ini
Peripheral vascular disease, ada penyakit vaskuler sehingga kakinya beresiko, sehingga lebih besar terjadi kemungkinan kaki diabetik. Oke, ini contoh penggunaannya tadi web of causation. Jadi ya, ini mungkin yang lebih ini pada penyakit jantung. Sorry. Cognitive failures. Oh, ini besi. Ini juga bisa dipakai itu orang besi. Orang keracunan besi biasanya ini bagaimana? Saya apakah waktu dari pipanya yang besi dari pipa yang tercemar ke airnya, atau menggunakan cat yang ada besinya. Jadi itu banyak faktor itu akhirnya bisa menyebabkan orang terkena keracunan besi. Besi ini maksudnya besi yang serbuk ya, bukan besi yang besar. Oke, ini ada, kalau ini saya ambil setengahnya aja. Ini pada infark miokard. Nah, jadi pakai tadi. Kalau ini kita pakai untuk penyakit infark miokard, kita pakai tadi yang pie-nya Rothman, mungkin akan susah untuk bisa memetakan. Gitu ya. Sekali lagi tadi ini tujuannya kita untuk mengetahui kenapa orang bisa sakit. Tadi ceritanya Jon Snow ya, ini cari tahu di mana orang ini tinggal, kapan dia meninggal, apa kegiatan ini kurang lebih caranya juga untuk mengetahui kenapa orang bisa kena infark miokard. Setelah ditahu ini, itulah yang muncul di bukunya teman-teman, buku patofisiologinya, gitu, ya. Jadi prosesnya lumayan panjang. Jaringan kausalitas merupakan salah satu cara yang dapat membantu memahami etiologi suatu penyakit. Nah ini tadi bahas determinan. Jadi jaringan kausalitas ini berusaha menghubungkan determinan-determinan. Misalnya tadi penyakit jantung. Determinannya misalnya faktor risikonya adalah obesitas. Ternyata kalau orang obesitas lebih besar resikonya terkena penyakit jantung. Atau determinan lain misalnya kurang olahraga, yang paling kanan, lack of exercise. Ternyata orang yang kurang olahraga itu lebih besar terkena penyakit jantung. Jadi determinan itu dihubung-hubungkan. Nah inilah hubungannya tanda panah ini semua. Sehingga akhirnya ujungnya ya miokard infarct. Gitu ya. Biasanya kalau yang selama ini saya lihat dan saya baca, kita tahu itu ujungnya dan awalnya aja teman-teman. Misalnya, kenapa kalau kita meneliti, gimana ya? Contohnya kalau yang sederhana adalah serampang. Misalnya serampang, ada yang pernah ngerti kalau orang serampang, orang Bugis bilang dikasih apa biar cepat sembuh? Kasumba terate. Ya, dan itu kita tahu ada serampang, kita tahu ada kasumba terate. Kita coba tahu dua di depan sama di awal. Coba kita nggak tahu tengahnya nih prosesnya gimana. Biasanya gitu, kita tahu dua itu. Nah itu ya proses ini untuk mencari tahu kenapa bisa kasumba terate itu bisa menjadi penyembuhan dari serampang. Gitu, ya. Jadi prosesnya biasanya gitu. Kita tahu ujung akhirnya sama tahu ujung awalnya. Yang di tengah ini yang kita mau cari dengan cari kausalitas ini. Misalnya itu si kasumba terate mempengaruhi apa kalau kita minum dan segala macamnya. Begitu. Ya, ini kurang lebih gambarannya. Nah, kalau tadi intervensi pada level individu bisa diterapkan pada level individu, tapi ada juga tadi faktor supra individual atau di ekstrinsik di luar kita. Contohnya itu ya tadi yang kemarin saya bahas sama-sama dengan teman-teman ya kebijakan kesehatan. Jadi kalau misalnya kebijakan kesehatan seperti kemarin, siapa Bu Menteri kemarin, Bu Dr. Sunarti, siapa Sunarti ya kemarin ya, jadi Bu Menteri ya, membuat kebijakan angka antenatal care-nya harus tinggi, itu kebijakannya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Setiap ibu hamil harus 6 kali antenatal care, itu ketok palunya. Oke. Nah itu yang mempengaruhi orang, mempengaruhi ke determinan. Apakah determinan itu yang hipertensi, zat besinya dan segala macam, itu determinan itu dipengaruhi oleh kebijakan kesehatan itu. Kalau antenatal care kan biasanya diberikan suplemen vitamin, zat besi dan seterusnya, diperiksa tensinya. Jadi kebijakan kesehatan itu juga mempengaruhi determinan-determinan kesehatan. Sampai sini ada pertanyaan tentang web of causation. Saya kalau yang teori ketiga tidak terlalu banyak karena saya tahu itu rumit dan sebenarnya teman-teman tahu sih kalau teman-teman belajar patofisiologi selama ini ya, kurang lebih itulah sebenarnya yang dibilang web of causation. Kan kalau tadi yang PI itu saya agak lama karena itu ya
lebih sederhana, dan tapi itu pendekatan yang dipakai kalau kita di komunitas, kedokteran komunitas. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut, kita jam berapa? Masih ada? 19. Oh, bisa sih. Oke. Ya, ini nggak seperti buru-buru seperti kemarin, ini agak sedikit bahannya. Pencegahan penyakit. Jadi kalau pencegahan penyakit itu ya, saya yakin teman-teman pernah dengar ini, prevention is better than cure. Kalau bahasa Indonesianya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu prinsipnya kalau di pencegahan. Kemudian ada yang tahu kenapa dia lebih baik? Kita berbagi aja. Menurut teman-teman, kenapa mencegah lebih baik daripada mengobati? Kenapa dia bisa lebih baik? Kenapa kira-kira? Ini pernah dilamar nggak teman-teman? TV-nya begini. Karena saya tahun lalu juga begini dan belum berubah sama negara. Mungkin saya dilapor, siapa kan? Ya nanti lapor aja kayak bagian perlengkapan. Sampai bisa diketok magic. Ya, menurut teman-teman kenapa kira-kira pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kenapa bisa lebih baik? Tadi dok, menurut saya kalau kita mengobati terlebih dahulu belum tentu apakah dia sehat nanti ataupun cacat atau mati. Tapi kalau kita mencegah dari awal, kita sudah mencegah memang untuk terkena penyakit itu. Misal saya tidak bisa seharusnya saya cegah memang minum-minum yang dingin, berarti otomatis tidak boleh flu begitu. Terima kasih. Ya, itu dari sisi bahwa ada risiko orang bisa sakitnya berat atau mungkin bahkan cacat atau bahkan meninggal ketika dia sakit. Oleh karena itu teman tadi bilang bahwa ya mendingan dicegah. Kalau dicegah kan saya tidak perlu melalui risiko itu. Ya, kalau sakit. Ada lagi yang lain? Mau menambahkan? Boleh, silakan. Tapi dok, karena dengan mencegah itu agen penyakit itu belum ada dalam tubuh hostnya. Ya, agen tubuh belum ada pada hostnya. Bisa benar, bisa juga bisa gini. Tadi seperti yang tadi, ketika sebenarnya kalau orang kayak saya lah ya, saya koas, waktu itu saya koas minggu pertama saya koas sebagai koas pertama dapat rumah sakit Labuan Baji lantai 4, ruang infeksi. Minggu pertama saya sebagai koas, bangga itu semua jas putih. Dapat kamar sama saya, dek, kamu di lantai 4 ada ruang infeksi. Ruang infeksi itu adalah pasiennya pasien TB sama bedul. Ada yang pasien bedul nggak? B20. HIV. Itu saya dapat minggu pertama poin, dapatnya masih itu. Jadi saya terpapar dengan pasien seperti itu. Jadi saya juga bisa bilang bahwa kemungkinan besar di dalam tubuh saya adalah itu si bakteri TB di situ. Karena saya terpapar. Tapi apakah saya sakit TB atau tidak itu menjadi pertanyaan berikutnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi jawaban ada agen, ya agennya bisa saja ada. Cuma tadi kan karena tadi teori tadi bahwa ada berbagai macam faktor tuh selain cuma agennya saja. Gitu. Ya, tapi sepakat bahwa kalau kita mau saya gini, saya curiga bahwa saya ada mycobacterium TB karena terpapar dengan pasien TB. Asalkan saya mungkin menjaga imun tetap baik, tidak kontak, maksudnya kalau misalnya menggunakan masker atau misalnya tidak merokok, tadi tidak terpapar debu silika ya, kemungkinan saya untuk terjadi penyakit TB itu rendah, gitu. Ya, belum terjadi sufficient cause-nya. Belum cukup penyebabnya untuk saya bisa sakit TB, gitu. Kalau saya mencegah untuk menghindari komponen cause yang lain, dengan asumsi bahwa saya sudah punya komponen cause TB di diri saya, karena saya sudah terpapar pasien TB, gitu ya. Dan yang bikin apa ya bahasa tepatnya, dibilang seru juga enggak, dibilang sedih iya juga, dibilang miris iya juga. Di akhir kan kita kalau kasus dulu seminggu dapat tugas minggu pertama kita istilahnya. Jadi masuk hari Senin, selesai di hari Minggu. Dinas terakhir di hari Sabtu, tapi hari Minggu kalau penjaga masih jaga. Di hari Sabtu pasien saya yang B20 meninggal di depan mata saya dan saya RJP. Gitu. Jadi ya kisah-kisah jadi anak kelas. Ya. Jadi itu pencegahan makanya tadi lebih baik daripada pengobatan. Lanjut. Nah, ada 3 tipe pencegahan. Yang pertama pencegahan primer, yaitu
tadi kita promosi dan proteksi spesifik. Kalau proteksi spesifik kita ya pakai masker misalnya kalau untuk mencegah penyakit COVID zaman dulu. Promosi kesehatan misalnya kalau apa tadi obesitas. Kira-kira promosi kesehatan apa yang kita berikan sama pasiennya? Kita berusaha supaya mereka tidak obesitas. Olahraga yang diajukan seperti apa sih teman-teman? Lari, ya. Ada yang anak runner? Saya anak walking kalau saya anak apa? Ada? Apa kategori olahraga? Yang sesimpel ini? Orang jalan, betul ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan kalau rekomendasi WHO mengatakan bahwa 20 menit sehari 5 kali dalam seminggu. Itu yang dianjurkan oleh WHO. Dan itu nggak harus lari, nggak harus angkat. Sebenarnya apapun aktivitas yang membuat tubuh kita berkeringat selama 20 menit full dalam satu hari, 5 hari dalam seminggu. Itu yang dianjurkan. Minimal itu yang boleh dikejar. Ya, jadi itu bisa jadi pegangan. Kemudian yaitu pencegahannya. Yang kedua adalah ini secondary prevention adalah diagnosis awal atau penanganan awal. Kalau untuk yang perempuan biasanya pap smear. Ada yang tahu apa itu pap smear? Apa? Untuk apa tuh? Tujuannya untuk CA cervix. Jadi itu secondary prevention. Jadi kita kalau bisa diagnosis awal supaya kita tahu apakah kita ada potensi risiko CA cervix atau tidak. Dan yang kedua pembatasan disabilitas. Misalnya kita sling arm. Ada yang pernah sling arm orang di bawah sini? Habis jatuh patah dikasih apa? Jadi tangannya begini. Kalau dulu waktu SMA atau saya itu ditanam teman-temannya, iseng-isengnya. Jadi itu bisa digunakan untuk mencegah supaya tidak terjadi disabilitas lebih lanjut, gitu ya. Oke. Yang terakhir adalah rehabilitasi. Jadi ternyata rehabilitasi juga masuk dalam kategori pencegahan dari sisi misalnya gini. Kalau orang stroke misalnya, dia kena stroke, ketika kita tidak memberikan perawatan rehabilitatif pada pasien stroke, maka cenderung dia punya disabilitasnya itu bukan semakin berat ya. Stroke itu kan saya anggaplah orang stroke biasa gini, tangannya nggak bisa goyang. Ya, ketika dia tidak rajin di terapi, ini kalau yang stroke-nya NHS biasanya dextra, tangannya yang kelemahan sebelah kanan, tangannya bisa begini. Nah, otomatis kalau dia tangannya begini kan dia punya keterbatasan melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi supaya kita bisa mencegah penyakit dalam arti menjadi lebih berat lagi, bisa kita rehabilitasi supaya dari stroke yang begini bisa lama-lama lebih bergerak minimal kalau targetnya. Tiap pasti akan dievaluasi pasien ini bisa sampai mana. Kalau kita bilang bahwa ini bisa sembuh seperti dulu, teman-teman PHP dan itu tidak boleh. Ya, jadi kalau juga ke pasien itu berikanlah harapan yang realistis. Gitu. Jadi jangan bilang, oh ya ini Bu bisa pasti bisa kembali seperti semula. Jangan. Kalau orang film remaja bilang kalau terbang tinggi takut karena film remaja dulu saya ingat. Ada dialognya ini orang bilang, aku takut terbang tinggi. Kenapa kamu takut? Karena kalau jatuh sakit. Ya, jadi kasih harapan sama pasien itu yang realistis bahwa ya Bu, ini kita harapannya misalnya Ibu bisa pasang kancing sendiri atau bisa suap makan sendiri atau saya bisa kamar mandi sendiri tanpa perlu pendamping. Gitu. Misalnya kalau saya dulu ibunya adalah pemain tenis, ya jangan jual Ibu juga bisa dulu main tenis lagi, dia kan kejuaraan nasional ya. Ya kalau memang bisa ya silakan diberikan seperti itu. Kalau memang juga itu tidak realistis, jangan diberikan harapan-harapan supaya misalnya itu biar semangat. Ya semangat pas menjalani, cuma pas satu detik ketika dia sampai bahwa tidak bisa sampai di situ, ya tadi terbangnya tinggi, jatuhnya sakit. Oke, terima kasih. Nah sekarang mungkin bagian yang ditunggu-tunggu, ya. Nah, saya punya budget Rp50.000 untuk hadiah kita kuis pada hari ini. Pertanyaan saya ke teman-teman, mau satu pemenang atau dua pemenang? Semuanya saya nggak sanggup, jadi saya nggak cukup teman-teman. Ya, mau satu pemenang atau dua pemenang? Kenapa tiga? Ya, saya coba yang satu pemenang angkat tangan. Saya coba lihat, cek ombak 1, 2, 3 di belakang. Oke, yang dua pemenang angkat tangan.
Oh, banyakkan 2 teman-teman. Berarti kita sepakat. Juara pertama 30.000, juara kedua 20.000. Sepakat? Oke. Saya nggak apa. Teman-teman apa? Saya GoPay kah? Dana kah? Nanti ya di belakang. Oh, GoPay. Oke, atau OVO atau Shopee. Oke, ya ini nggak jadi saya mau bikin dua forum untuk pertama kedua. Kita sepakat ya, 2 orang pemenang. Pemenang pertama 30.000 rupiah, pemenang kedua 20.000 rupiah. Oke, kuisisnya coba dibuka. Ada. Jangan khawatir ada. Kelihatan teman-teman? Besarnya lagi sarannya. Coba masuk di kuisisnya. Kalau sudah, nanti saya mulai kuisnya. Kita sampai jam 10.10. Sekarang jam. Oh, dapat 20 menit. Kita berapa orang teman-teman? 100 kah? Sampai 100 kan? Peserta ini? Nah, saya pakai 12. Lagi sibuk juga tuh. Oh, jangan dulu. Tuh kan dulu. Saya pakai 12. Ya, berapa orang kita? 100 yang ambil ketom ini. 147 ya? Oke. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Oke, 1 menit lagi saya tunggu supaya bisa dimulai, jangan sampai kita telat. Masih ada yang belum? Oke, siap, ditungguin. Tenang. Lagi jelek ini sinyalnya kayaknya. Siap. Ada mikir. Ya, jadi kenapa saya berpikir 2 pemenang biar bisa beli makan siang lah minimal. Kalau 3 pemenang yang ketiganya cuma 10.000 mau beli apaan? Oke, sudah semua? Ada yang belum? Belum. Oke. Cepat ya kalau duit memang ya. Sudah? Belum. Ada yang bilang sudah, jadi saya pikir sudah semua. Ini saya pikir awalnya cuma waktu 10 menit, jadi mungkin tiap pertanyaan saya kasih 20 detik ya. Ada yang udah 30 detik, cuman saya ini 11 pertanyaan, yang terakhir bonus. Rata-rata 20 detik, dan ada yang 30 detik yang agak panjang soalnya saya kasih 30 detik. Jadi hanya memberikan peringatan saja, kalau terlalu lama mikir bisa lompat ke soal berikut. Oke? Sudah? Oke, tadi bilang belum, berarti aman ya. Masih ada. Akhir 3, 2. Siap. Saya buka dulu berarti. Oke. Siap? Oke, bismillah. 100 peserta. Luar biasa. Kita dengar semua. Dengan sementara pemimpin dan Berliana Putri dan Andi Atika ya. Ayo teman-teman. Hanya 2 saja yang beruntung pada hari ini. Ya.
Febrianti sementara memimpin. Dia. Ya. Seru sekali. Ya, yang kerjasama berarti makan bareng ya, jangan ditinggalin temannya yang bantu. Sekarang Al-Ghazali yang pertama, teman-teman. Oh. Masih Al-Ghazali luar biasa, Syak nomor 2 sekarang. Al-Ghazali salah satu. Sekarang Sarah Febria nomor 1. Ya. Masih Sarah, Siti Haryanti nomor 2 sekarang. Al-Ghazali berusaha naik ke posisi 3. Kita lihat teman-teman. Sarah masih di atas, nomor 2 sekarang Amanda. Bisa salah. Terakhir, oke. Kita ada winner, Sarah Febria. Mana itu? Angkat tangan. Oke, selamat Sarah. Ada juara 1, masih ditunggu juara 2. Siapakah yang beruntung? Selamat, dapat uang makan siang 30.000 rupiah. Yang nomor 2 sekarang masih bersaing ketat Berliana Putri dan Salwa Amalia. Kita lihat siapa yang akan menjadi nomor 2. Apakah Berliana Putri? Brody mati di folder bagaimana nih? Seri. Wih, banyak. Ini nilainya sama tapi saya pakai komputer aja, saya nggak ngerti juga maksudnya. Karena komputer bisa bentukkan yang nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Ya, ini sepertinya hampir bisa dipastikan. Nomor 1 Sarah Febria, nomor 2 Andi Azahra. Andi Farhan coba masuk, ya. Masih nomor 5 ternyata. Sayang, kita belum beruntung. Yang di atas goyang juga. Rizka Awalia. Kenapa ya? Dia nomor 2 sekarang. Oke. Kita lihat masih ada lagi perubahan dari klasemen ini. Ini saya bukan orang dalam ya, jadi terserah komputer ya. Ya, masih ada yang bergerak. Kita lihat, nomor 3 Tri Fatima. Sayang sekali nomor 3. Oke? Sepakat sudah dengan aku yang lain ini ya. Sepertinya sudah tidak ada pergerakan lagi. Kita tutup atau masih menunggu lagi? Tunggu dulu, siap. Siap tahu. Ini kita fair ini ya, belum bisa 1 kali. Oke, kita akhiri atau masih menunggu? Akhir. Sudah? Oke. Ya, ini terakhir posisi. Ada Sarah Febria Nur pertama, Rizka Awalia Tajudin kedua, Tri Fatima. Mana Tri Fatima? Ya, bagaimana Tri Fatima? Nomor 3.
saya lihat dulu saldo saya, kalau cukup terima dengan dapat hadiah nih kalau gitu. Oke, jadi untuk Sarah, Rizka, dan Trifatima tolong japri saya, nomor saya ada di ketua kelas. Nanti terserah mau GoPay kah, Dana kah, OVO kah, ShopeePay kah, ya. Selama bisa ada muncul di bank mobile banking bisa harusnya. Oke, kita akhiri.